Oke, kita mulai. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, terima kasih kehadirannya di Golan Education. Pada Golan Education kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat sebuah website, mulai nanti dari awal hingga nanti proses analisanya, proses pembuatan, dan juga nanti sampai implementasi gitu ya. Jadi di sini saya ingin melatih Anda, membekali Anda supaya nanti bisa membuatkan website untuk mendukung Untuk mendukung atau mensupport Anda dalam menyusun skripsi gitu ya. Jadi kalau sudah tahu cara-caranya berarti gampang nanti menyusun skripsi gitu ya. Jadi ingat, program ini adalah bukan untuk membuatkan skripsi. Sekali lagi saya ingatkan, program ini bukan untuk membuatkan skripsi, tapi adalah program ini mendukung Anda nanti membuatkan skripsi. Jadi ketika Anda ikut program ini, Anda paham nanti, oh seperti ini ya cara buatnya, seperti ini ya cara buatnya. Karena apa? Karena bahan atau materi yang saya sampaikan ini sudah mendukung skripsi. Oke ya. Semuanya yang saya bahas ini adalah nanti itu Anda masukkan ke dalam skripsi. Contoh sederhana, di situ nanti ada sistem request-nya, atau kita ingin menganalisa kebutuhan program gitu. Itu ada di skripsi. Kita ingin menggambarkan ke mockup, itu ada. Kita ingin menggambarkan ke UML, activity dan lain sebagainya, itu ada. Membuat EDRD database-nya, itu ada. Membuat master, transaksi, laporan, itu ada. Sampai nanti implementasi. Implementasi juga ada di skripsi gitu ya. Jadi ingat, mendukung Anda dalam membuat website yang Anda gunakan nanti dalam skripsi. Oke, jadi nanti kita sepakati di sini bukan membuat, tapi di sini kita konsultasi bagaimana cara membuatnya, Pak. Bagaimana cara membuat contohnya UML, bagaimana cara membuat ini, Pak. Ini, Pak, sehingga nanti jadi sebuah website gitu ya. Jadi ingat, Anda harus tetap berjuang. Nah, tapi nanti tetap saya akan bantu Anda untuk mendukung supaya nanti website yang akan kita buatkan itu bisa jadi gitu ya. Artinya nanti saya akan support Anda dari sisi misalnya contoh, Pak ini saya kesusahan di sini, nanti saya coba ajarkan gitu ya. Pak saya kesusahan di sini, nanti coba kita diskusi. Makanya di setiap pertemuan ada diskusi gitu ya, diskusi mengenai topik yang Anda bangun. Jadi di sini nanti kenapa di awal saya bilang Anda harus mempersiapkan tema yang Anda buat apa websitenya gitu ya. Karena di pelatihan ini akan kita coba buatkan sesuai dengan tema Anda. Oke ya. Jadi nanti saya kasih contoh, Anda tinggal ngikutin contoh tersebut ke tema Anda, gitu. Oke, ngerti kira-kira ya? Kedengaran nggak semuanya ya? Kedengaran ya? Oke, siap. Jadi intinya adalah tema Anda tentukan dulu, baru nanti akan kita coba sistem request-nya seperti apa, merancangnya seperti apa yang dibutuhkan di sana, dan bagaimana logiknya nanti akan kita pelajari di setiap sesinya. Gitu ya. Makanya di awal kemarin saya coba menanyakan setiap orang apa tema yang Anda angkat gitu. Oke, saya ingin nanya nih si Ade Maulana nih, Kira-kira temanya apa, tentang apa nih? Nanti yang mau diangkat, website yang akan dibuat apa? Kalau saya sih ada beberapa tema sih Pak yang saya pengen itu. Kayak misalkan untuk sistem penjualan gitu, kayak agen atau mungkin pemesanan untuk kamar kos gitu. Oh gitu, oke boleh nanti ya. Oke boleh nanti itu, nanti coba kita pikirkan. Cuma nanti kalau boleh nanti kalau yang seperti penjualan berarti nanti coba cari mitranya siapa atau perusahaannya siapa gitu ya, boleh. Atau kalau misalnya kamar kos nanti kamar kos di mana gitu ya. Jadi kalau bisa sih kamar kosnya itu bukan hanya 1-2 tapi dia yang sudah lumayan banyak gitu ya. Cuma nanti boleh juga dibuatkan seperti website misalnya untuk kayak misalnya mencari rumah kos gitu, bisa juga gitu. Oke, baik. Itu saja mungkin untuk satu orang dulu. Nanti akan kita coba sesi selanjutnya untuk tanya-tanya. Kita masuk ke materi kita dulu. Saya share screen ya. Kelihatan ya, share screen saya ya. Oke. Kelihatan layar saya? Oke, baik. Selamat datang di Golan Education. Tadi di pertemuan pertama, tadi saya katakan bahwa pelatihan ini membuat website mulai dari pengenalan dasar, analisa, sampai ke implementasi. Ya.
Mengenal saya mungkin di sini sudah hampir semuanya mengenal saya ya, nggak ada lagi yang nggak kenal kayaknya nih. Sudah kenal semua ya. Ada yang belum kenal saya? Ini kalau di foto ganteng ya. Inilah namanya Esron Ricardo Nainggolan ya. Nah ini saya lahir di Urugblin 22 September 1989, lulus di SD-nya 2001 di sekolah SD 003 Parmil gitu ya. Ini pendidikan saya. SMP saya juga di daerah saya di kampung, itu di Dairi SMP 1 dan SMA juga SMA Negeri 1. D3 saya di Amik BSI, dulu namanya Amik, sekarang jadi universitas gitu ya. Amik BSI dan lulusan satu saya di STIM Mandiri tahun 2012 dan S2 saya di Nusa Mandiri juga. Jadi setelah saya lulus SMA langsung lanjut D3. D3 lulus langsung lanjut S1. S1 lulus langsung lanjut S2. S3-nya belum kesampaian gitu ya. Nah, sertifikasi saya di bidang IT, saya tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai asesor atau tim penilai itu untuk kompetensi IT tahun 2015. Tersertifikasi juga di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan sebagai dosen profesional di bidang ilmu komputer itu tahun 2017. Dan tersertifikasi juga Badan Nasional Sertifikasi Profesi di bidang programmer tahun 2018 sehingga saya berniat untuk, karena saya tersertifikasi di bidang ilmu komputer, maka saya berniat untuk memajukan bidang IT. Makanya saya mendirikan yang namanya mikedasoft.com. Kalau Anda nanti lihat boleh www.mikedasoft.com. Itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya. Kita langsung masuk aja ke materinya. Baik. Materi pelatihan kita yaitu di pertama ini kita mengenai belajar konsep dasar web programming. Sebelumnya saya bilang bahwa di awal ini kita teori dulu. Dengan adanya teori, kita paham teori, baru nanti kita masuk ke praktik gitu ya. Jadi teori dan praktik itu harus dibarengi. Kalau tanpa teori langsung praktik itu nggak paham gitu. Tapi kalau paham teori, paham praktik itu lebih bagus. Nanti saya doakan Anda mudah-mudahan menjadi seorang developer lah gitu ya, develop software gitu. Sehingga nanti seorang develop software itu harus memahami teori maupun praktek gitu ya. Jadi banyak sekarang programmer paham praktek langsung, tapi secara teori tidak paham. Nah ini yang perlu nih. Jadi harus dibalance nih antara teori dengan praktek. Jadi supaya dengan adanya teori itu bisa dipraktekkan gitu. Jadi nanti ketika dipraktekkan juga tidak melanggar dari teori yang sudah ada gitu. Dari kaidah yang sudah ada itu, makanya fungsinya adalah kita harus bahas teori sedikit di pertemuan satu ini. Yaitu yang pertama adalah belajar konsep dasar web programming. Nah, web programming itu seperti apa? Nanti kita akan coba kenalkan yang namanya web programming. Nanti kita akan pengenalan juga bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Ini adalah bahasa pemrograman utama. Nanti kalau ada tambah-tambahan itu hanya tambahan saja, tapi dasarnya di sini gitu. Nanti kita akan pengenalan tools juga, tools yang kita gunakan seperti apa gitu ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah belajar membuat sistem request dan belajar menganalisa perancangan sistem menggunakan mockup website. Jadi kita nanti belajar membuat sistem request. Seperti apa sih sistem request ini gitu? Nah, belajar menganalisa perancangan sistem menggunakan mockup website. Nah, nanti kita akan buat mockup. Mockup itu apa sih Pak? Gitu ya. Mockup itu adalah prototipenya, gambaran desainnya. Sama seperti kita ingin misalnya membangun rumah. Berarti apa? Kita desain dulu, gambar dulu gitu. Sama ketika kita ingin membuat program ya kita gambar dulu. Jangan nanti ucuk-ucuk kita tinggal buatkan aja selesai gitu. Enggak gitu. Jadi kalau bisa sih kita programmer yang sesuai dengan kaidahnya, yaitu adalah kita melihat dari gambaran dulu baru kita buatkan ke codingannya gitu ya. Selanjutnya di sini nanti pertemuan kedua kita diskusi tema yang akan diangkat dalam skripsi. Diskusi di sini artinya adalah nanti Anda membuatkan website yang dilatih di sini itu adalah sesuai dengan yang Anda inginkan nantinya. Supaya apa? Supaya nanti itu sambil berjalan gitu ya. Jadi dilatih dan sambil belajar membuatkan websitenya nantinya. Jadi sesuai dengan apa yang Anda inginkan nantinya gitu ya. Dengan misal ingin mengangkat tema tentang apa ya silakan nanti
Di situ akan kita diskusikan gitu ya. Yang ketiga nanti kita belajar menggunakan UML tahap 1, use case activity, belajar menganalisa tema yang akan diangkat dalam skripsi. Jadi nanti di sini adalah kita belajar menggunakan UML di sini adalah kita gambarkan gitu. Jadi nanti secara praktek langsung kita gambarkan. Jadi nanti dimulai dari pertemuan 2 kita sudah belajar praktek di sini. Oke, pertemuan 1 teori. Yang keempat, belajar menggunakan UML tahap kedua. Tahap kedua itu sequence dan juga kelas diagram serta deployment diagram. Oke ya. Yang kelima, nanti kita belajar data model atau data model dari UML atau data model ini sama dengan konsep database. Oke, data model itu di UML kita nanti buatkan dia ke database gitu ya atau ke IRD. Selanjutnya, pemahaman konsep IRD dan cara membuat IRD. Yang ketujuh, belajar pengenalan dan penggunaan MySQL gitu ya. Belajar pengenalan SQL. Nah, apa itu MySQL? Apa SQL? Nah, kita harus tahu bedanya nanti di mana di dalam sebuah membangun website. Apa sih bedanya MySQL dan juga SQL? Itu nanti kita coba buat. Yang ketujuh itu pembuatan database di PHP-MyAdmin mengenal tabel master, tabel transaksi, dan tabel laporan. Nah, sementara yang kita tahu selama ini, hanya tabel saja. Tapi sekarang ada pembagiannya, ada master, transaksi, dan juga laporan atau report. Nomor 8, menghubungkan database ke dalam program website melalui koneksi. Oke, nanti kita coba hubungkan, membuat sistem login untuk memperhatikan penggunaan table. Oke ya, jadi nanti kita sudah coba program di sini nih. Yang ke-9, belajar penggunaan template Bootstrap. Nanti akan kita coba pelajarin template-template. Nah, template itu ada banyak gitu ya. Ada template CSS, ada template JavaScript. Nah, Bootstrap ini adalah template CSS juga ya. Di dalamnya juga ada JavaScript-nya gitu ya. Jadi lebih powerful, lebih dinamis gitu ya, lebih elegan dari sisi tampilan Bootstrap. Nah, nanti coba Anda cari Bootstrap itu apa sih gitu ya. Nanti akan ditemukan bahwa Bootstrap itu adalah di salah satu sekarang template yang paling diminati orang atau diminati programmer dalam membangun sebuah website. Nanti mengupas tuntas framework Bootstrap dengan membuat website. Jadi nanti kita coba membuat website dengan menggunakan Bootstrap. Jadi nanti tampilan-tampilan segala macamnya kita tinggal ngikutin dari Bootstrap saja. Jadi kita nanti mendesain website kita menggunakan Bootstrap Studio. Jadi nanti ada Bootstrap Studio, kita tinggal klik, jadi website kita nanti tampilannya. Kita tinggal nanti buatkan PHP-nya saja, bahasa PHP-nya. Atau bahasa yang menghubungkan antara tabel dengan website gitu ya, itu PHP. Nanti kan kita bahas seperti kata PHP. Selanjutnya yang ke-10, kita belajar menggunakan CRUD. Oke ya. CRUD itu adalah read, update, dan delete. Atau create itu berarti apa? Menciptakan, oke ya. Menginput. Read itu menampilkan atau membaca. Update itu merubah. Delete itu menghapus gitu ya. Itu CRUD namanya tuh. Oke ya. Bukan curut ya, tapi CRUD gitu. Oke, diskusi tema yang diambil. Nah, di pertemuan 10 kita diskusi lagi. Karena apa? Karena master-master setiap tema yang diambil itu nanti berbeda-beda. Jadi Anda nanti tinggal mengikuti seperti master yang kita buatkan nanti. Yang ke-11, belajar membuat form transaksi dan laporan. Nanti kita coba buat form transaksi dan laporan seperti apa. Dan nanti kita menggunakan email respon dan transaksi. Nah, pernahkah Anda merasakan ketika misalnya belanja atau apa gitu kan, tiba-tiba ada email gitu masuk ya, benar ya? Nah, itu namanya email respon gitu ya. Jadi dari auto website-nya itu dia memunculkan email respon. Nanti akan kita buat seperti itu. Itu butuh di misalnya transaksi, pendaftaran dan sebagainya, itu butuh seperti itu. Nah, oke, jadi nanti contohnya seperti lupa password, itu kan di email kan, dimasukin ke email gitu kan. Nah, itu kita buat juga nantinya. Itu namanya email respon. Oke, yang 11 tadi diskusi tema yang diambil. Jadi nanti kita diskusi apakah di sistem Anda itu butuh email respon atau tidak gitu. Atau dengan kaidah lain atau ketentuan lain. Apakah hanya muncul notis saja di websitenya atau seperti apa gitu. Itu kan kita bisa buatkan nanti. Yang ke-12, belajar domain dan hosting. Nah, ini kita belajar nanti bagaimana cara membeli domain, bagaimana cara menggunakan domain tersebut, bagaimana membeli hosting, dan bagaimana men-setting atau mengatur domain tersebut di hosting gitu ya, di dalam hosting tersebut. Jadi apa bedanya domain, apa bedanya hosting, nanti akan kita bahas. Domain itu adalah, singkatnya, domain itu adalah yang sering Anda dengar, misalnya www.microsoft.com, itu adalah domain. Oke ya.
Nah, sedangkan kalau hosting itu apa? Tempatnya, rumahnya, atau tempat kita meletakkan file kita di situ gitu. Oke, ya, sehingga nanti ketika kita ketik www.mikedasoft.com, berarti yang muncul nanti adalah muncul dari tempat yang tadi ditampilkan ke klien kita atau ke yang menerima request tadi gitu ya. Itu namanya klien gitu ya. Oke, menerapkan kepenggunaan hosting, setting hosting, dan juga nanti mengenal cPanel dengan benar. Jadi nanti akan saya arahkan Anda, selain daripada kita mengenal localhost, yang biasa kita gunakan localhost gitu ya, ketik XAMPP apa segala macam gitu ya. Nah, nanti akan saya akan kenalkan juga Anda sudah langsung masuk ke cPanel. Artinya bagaimana menempatkan website Anda ini supaya tampil di halayak banyak gitu ya, orang banyak. Berarti apa caranya? Yaitu kita beli nanti hosting domain, kita taruh di situ barang kita atau website kita, maka nanti orang akan bisa melihat gitu ya. Oke, nanti juga akan ada penyetingan email domain seperti misalnya di sini info@mikedasoft.com. Jadi email itu bisa kita buatkan dengan email domain kita nantinya. Seperti yang Anda sudah dapatkan gitu ya dari kampus gitu ya. Nah, kita buatkan seperti itu. Oke, kira-kira itu materinya. Sebelum saya lanjut ke materi pertemuan 1, saya ingin bertanya, ada nggak kira-kira yang ingin misalnya Pak menanya mengenai materi 12 pertemuan ini? Ya silakan. Kita diskusi aja di sini. Pelatihan itu lebih fleksibel gitu. Pak, saya mau nanya. Nih. Ya. Saya Fahmi Katami. Pak, itu kalau misalkan hosting sama domain, berarti nanti kita bakal pakai yang berbayar gitu ya Pak? Beli. Tergantung. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Mau yang mana? Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis biasanya dia di hold, ada ditahan, kadang susah dibuka gitu. Namanya juga gratis kan, gitu. Ada yang berbayar, tapi berbayar juga ada yang mahal, ada yang murah, tergantung kita gitu. Tapi nanti dari Pak Esron kita dapat rekomendasi kan, maksudnya apa? Dapat. Nanti akan saya rekomendasikan mana yang terbaik dan termurah. Nanti akan kita coba booking juga nanti untuk satu akun untuk yang dipakai rame-rame bisa nanti. Hostingnya, domainnya tetap beda nanti. Gitu. Mau pakai gratis boleh, nanti akan saya arahkan ke yang gratis. Cuman kalau yang gratis itu biasanya kadang terbuka, kadang enggak gitu. Gitu. Ada lagi? Berarti satu hosting gitu bisa buat misalkan kita patungan 3 orang gitu, bisa gitu ya Pak? Bisa hostingnya, tapi domainnya nanti beda, bisa nanti kita buatkan seperti itu, bisa buat rame-rame. Nanti untuk belajar nggak apa-apa, untuk belajar ini kita coba buatkan nanti rame-rame satu hosting, nanti dipakai untuk banyak domain, itu bisa. Nanti boleh dibuatkan dengan domain atau boleh dibuatkan dengan subdomain gitu. Nanti akan saya arahkan seperti apa domain dan seperti apa subdomain gitu. Subdomain itu seperti domain misalnya contohnya www.mikedasoft.com gitu kan. Nah, subdomainnya misalnya apa? Itu esron.mikedasoft.com. Jadi ada belakangnya itu esron gitu. Nah, itu subdomain. Nah, kalau subdomain itu gratis misalnya. Tapi kalau domain itu harus beli. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Selain tadi Fahmi? Fahmi kira-kira udah terjawab, Fahmi? Udah, Pak. Udah ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Selain tadi Fahmi? Oke. Kalau deskripsi nanti, apakah kita mesti pakai yang berbayar juga, Pak? Ya, kalau yang skripsi itu nanti itu harus ditampilkan. Berarti ya boleh, mau gratis bisa, mau berbayar bisa. Yang penting sudah ada bisa ditampilkan secara internet internet bukan localhost lagi gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kita masuk ke pertemuan pertama. Ini baru konsep dasar web programming gitu ya. Jadi tema kita adalah mengenai membuat website atau memprogram website, atau bahasa Inggrisnya adalah web programming gitu ya.
pemrograman web. Berarti kalau kita ingin membuat sebuah website, berarti kita harus tahu dulu konsep dasarnya website itu seperti apa dan dibangun seperti apa dan tools yang kita gunakan seperti apa gitu kan. Nah, di sini sudah pernah belajar web? Ada yang belum pernah? Ada yang pernah belajar web? Belum pernah? Semester 7, Pak. Oh, semester 7, berarti masih ini ya, baru ya. Oke. Nanti akan kita coba kembangkan. Oke. Konsep dasar web. Ini hal yang pertama harus dipahami. Kenapa hal pertama saya katakan? Karena ini dulu dipahami, baru nanti kita coba buatkan ke teori gitu ya. Konsep dasar web programming. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah website, berarti apa di sini yang perlu nih? Nah, yang dibutuhkan dalam membangun sebuah website adalah kelima ini. Satu, itu namanya CSS. Oke ya. Yang kedua, HTML. Yang ketiga, PHP. Yang keempat, JavaScript. Dan yang terakhir adalah SQL. Mungkin Anda sudah nggak awam lagi mengenai kelima elemen ini gitu ya. Elemen ini udah Anda pernah pelajari juga gitu mungkin gitu ya. Nah, ini 5 hal yang dibutuhkan dalam membangun sebuah website. Kalau kita mahir ini atau kita paham ini, membuat website itu sebenarnya sangat-sangat kalau dibilang gampang sih enggak, cuman mudah gitu. Artinya bisa kita buat gitu. Dengan apa? Dengan cara adalah kita harus paham dulu CSS itu untuk apa, HTML itu untuk apa, PHP untuk apa, JS itu JavaScript untuk apa, SQL itu untuk apa gitu. Nah, ini yang penting. Karena apa? Karena semuanya itu dalam membuat website ini yang digunakan bahasa HTML, cara bukanya gimana, cara tutupnya bagaimana, CSS, cara membuat sintaksnya bagaimana, PHP, cara buka PHP, tutup PHP seperti apa, pengenalan variabel seperti apa, JavaScript, oke ya, bagaimana cara menggunakan JavaScript, bagaimana mengenalkan jalannya kelas, bagaimana cara pemanggilannya gitu-gitu. Nah, itu kita gunakan nanti. Oke ya, kita bahas dulu sedikit. HTML itu apa? Yaitu ini secara teori ya. Mungkin Anda sedikit bosan dulu, nggak apa-apa. Cuman nanti paham mengenai ini. Kalau udah paham, baru nanti kita akan lanjut ke prakteknya. HTML itu adalah markup language atau bahasa penandaan yang terdiri dari kumpulan tag. Oke ya, jadi ada tag-tag di situ. Tag itu adalah perintah. Oke ya. Kalau di HTML namanya tag perintah. Misal Anda pernah dengar tag A, gitu ya, A. Gitu ya, atau tag B itu bold gitu ya, A itu untuk menunjukkan label gitu, atau label. Tag itu garis apa, tanda besar tanda kecil gitu ya. Oke. Tag misalnya H itu untuk membuat heading gitu ya, HR membuat baris dan lain sebagainya. Itu nanti contohnya ada di dalam contoh program, kita nanti akan coba lihatkan di situ. Pada dasarnya hanya Erik masuk lagi ya, sebentar saya admit dulu. Oke. Pada dasarnya HTML hanya mendeskripsikan bahwa bagian tertentu dalam sebuah halaman web adalah isi yang harus ditampilkan oleh browser. Jadi HTML itu hanya menampilkan isi website gitu ya. Jadi nanti ketika Anda contoh sederhana seperti ini. Contoh seperti ini ya. Ini kita ketik apa? Contoh ya. mikedosoft.com. Oke ya. Kelihatan layar saya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan ada Microsoft-nya gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat HTML-nya, ini apa namanya ini web ini ditampilkannya adalah kita lihat view text source-nya, halaman source-nya. Nah, di sini semua yang ditampilkan adalah HTML nih. HTML gitu ya. Nah, ini link-linknya, ini stylenya. Nah, ini HTML semua. Ini namanya tag nih, tag A, tag UL, tag LI, tag div, tag nav, itu tag perintah gitu ya. Oke, itu semua jadi di website itu dibungkus oleh HTML supaya tampil di browser gitu ya. Kalau nggak dibungkus dengan HTML dia tidak akan bakalan sesuai gitu, tidak akan tampil dengan sempurna gitu. Itu namanya HTML. Oke, kita lanjut ke teorinya. Nah, sedangkan CSS itu apa? CSS itu adalah bahasa style sheet.
yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen. Nah, ini adalah CSS itulah untuk mempercantik tampilan gitu. Jadi nanti dia membuat warna, membuat background dan lain sebagainya. Itulah CSS. Misalnya menentukan style, menentukan layoutnya, tampilannya, serta keselarasan halaman website, warna dan lain sebagainya. Itulah fungsi CSS. Jadi kalau HTML tadi untuk membungkus semua script supaya tampil di browser, sedangkan CSS adalah untuk memperindah. Oke ya. PHP untuk apa? Bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk pengembangan web, biasanya berhubungan dengan database. Nah, jadi untuk supaya ada tampilan websitenya berarti butuh PHP. PHP ini untuk apa? Oke ya, untuk mengambil data dari database. Oke ya, jadi perlu perintah PHP. Kalau nggak pakai PHP ya dia nggak jalan nantinya. Kalau hanya CSS sama HTML ya websitenya statis, artinya diam. Diameternya nggak ada penambahan atau apa-apa, dia itu gitu aja terus, dibuat A ya udah A terus gitu. Tapi kalau dengan PHP dibuat A besok bisa menjadi B, C dan lain sebagainya, tergantung isinya gitu. Isi database yang bertambah dia akan dinamis terus gitu, itu PHP. Oke, sedangkan kalau JS itu apa? JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman web yang bisa membuat halaman website akan lebih menarik. Nah, serta lebih hidup. Nah, sebenarnya JS ini dengan CSS hampir sama, cuman bedanya adalah kalau CSS lebih ke tampilan, kalau JS itu lebih ke aksi. Maksudnya aksi gimana Pak? Jadi ya, pernah nggak Anda misal contohnya membuka sebuah website, tiba-tiba muncul peringatan, gitu ya, atau perintah yes no gitu, pernah ya? Nah itu perintah itu yang menandakan itu adalah JS, ada JavaScript di sana. Jadi untuk supaya hidup websitenya, membuat misalnya contohnya bisa galerinya berputar-putar gitu ya, ada muncul di sana gerak-gerak dan lain sebagainya. Nah itu kita menggunakan apa? JavaScript nantinya. Oke ya. Nah sedangkan SQL itu apa? Nah SQL itu merupakan domain specific language yang digunakan untuk mengelola data. SQL itu adalah untuk mengelola data. Mengelola data maksudnya bagaimana? SQL itu nanti yang berhubungan dengan PHP. SQL itu adalah untuk menarik data dari database, sedangkan PHP adalah script untuk menampilkan dari database ke website nantinya gitu ya. Nah, berarti SQL nanti kita pelajarin di pertemuan, kalau nggak salah tadi pertemuan 6, itu kita belajar mengenai DDL dan DML. DDL itu bukan derita diri lo gitu ya, tapi apa? Definitive Data Language gitu ya. Sedangkan DML, Data Manipulation Language, itu nanti akan kita pelajarin. Oke, biasanya kita menggunakan SQL itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan base data. Biasanya yang kita gunakan adalah MySQL. Nah, apalagi MySQL, nanti akan kita coba bahas. Intinya apa? Intinya ini. Simpelnya begini, begono gitu ya. Simpelnya, lebih simpelnya begono gitu ya. Oke, HTML itu kita ibaratkan sebagai bangunan rumah yang digunakan untuk fondasi semua hal seperti tempat berdiri, tembok, pintu, atap, dan lain sebagainya. Oke, HTML itu diibaratkan tadi apa? Sebagai bangunan rumah atau wadahnya, tempatnya. Makanya tadi untuk menampilkan itu berarti harus ada rumahnya gitu kan. Sedangkan CSS itu adalah hiasan yang mampu memperindah rumah. Oke ya, jadi CSS itu adalah hiasan untuk memperindah rumah. Seperti apa hiasan rumah? Yaitu wallpaper, carpet, perabot, dan lain sebagainya yang melengkapi rumah tersebut supaya lebih indah. Jadi CSS itu untuk memperindah, sedangkan HTML itu adalah sebagai rumahnya, bangunannya. Oke ya. Nah, PHP itu apa? PHP itu kita ibaratkan untuk menampilkan perabot rumah atau isinya secara keseluruhan dari gudang atau tempatnya. Jadi nanti untuk supaya rumah ini punya isi berarti apa? PHP lah yang bergerak. Diambillah datanya dari gudang atau diambil dari mall atau dari mana, gitu ya. Nah, perabot-perabot itu diisi oleh PHP. Oke ya. Bagaimana supaya perabot ini tata letaknya bagus? Berarti itu tugasnya siapa? Tugasnya si CSS. Oh, ini meja harus di sini. Oh, ini bangku harus di sini. Itulah menggunakan CSS. Oh, ini ukuran bangkunya kurang gede nih. Itulah fungsinya CSS gitu ya. Nah, sebagai JavaScript sebagai apa? JavaScript berperan sebagai hal yang menghidupkan atau responsif seperti bisa, misalnya contoh di situ kan tadi ada yang namanya lampu gitu ya. Berarti lampu itu bisa misalnya bercahaya. Lampu itu bisa berwarna-warni, nyala gitu ya. Pintu bisa dibuka. Nah, gitu ya. Pintu bisa dibuka. Itu nanti menggunakan JavaScript. Atau misalnya misal contohnya berangkas nggak bisa diapain, dikunci terus gitu. Berarti nanti itu fungsinya JavaScript gitu ya. Contohnya kulkas harus misalnya
bukanya berapa kali sekali gitu ya, itu JavaScript nanti kita buatkan. Oke, jadi paham ya. Jadi intinya HTML itu tadi adalah rumah, CSS itu bagaimana mempercantik tampilan dan tata letak, sedangkan kalau PHP itu lebih ke bagaimana cara mengisinya, oke ya. Dia akan berusaha untuk mengisi, sedangkan kalau JavaScript itu lebih ke menghidupkan suasana. Jadi supaya rumah itu lebih bagus lagi, bagaimana gitu ya. Cahayanya dibuat apa tuh gonta-ganti gitu ya. Atau misalnya ada kipas bergerak-gerak gitu, atau misalnya ada catnya berubah-ubah gitu ya, warna gitu dan lain sebagainya. Atau nanti ada seperti hiasan yang seperti burung terbang atau apa di rumah itu. Nah itu tugasnya JavaScript gitu. Oke ya, jadi JavaScript itu membuat suasana lebih hidup lagi di dalam rumah tersebut. Jadi website tanpa JavaScript itu sama saja kurang bagus gitu. Jadi harus ada JavaScript-nya. Oke ya, nanti seperti apa JavaScript-nya ada, seperti apa PHP-nya, seperti apa CSS-nya, seperti apa HTML-nya, nanti kita akan praktekkan di pertemuan ketiga. Kedua kita masih sistem request, ketiga nanti baru kita mulai masuk ke pengenalannya. Nah, yuk kita lihat contoh implementasi pemrogramannya ya. Kita lihat contohnya Cekidot gitu ya. Cekidot sudah tahu ya, check in out sebenarnya ya. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Oke, biasanya saya menggunakan ini ya, Notepad++. Notepad++ di samping gratis, dia lebih enak digunakan gitu. Nah, tadi kalau HTML itu seperti ini nih. Ini ya, ini membungkus keseluruhan gitu. Oke ya, membungkus keseluruhan. Nah, walaupun nanti di sini ada PHP. PHP ini adalah tadi saya katakan dia lebih ke bagaimana memanggil atau bagaimana mengambil barang-barang gitu ya. Berarti ini hubungannya adalah ke database dianya. Seperti ini, include koneksi, input library gitu ya. Dia memanggil saja. Dan di sini ada select from identitas gitu ya. Nah, ini adalah SQL. Kita sudah mulai masuk di sini SQL. Di sini ada SQL nih. Oke ya, sudah belajar SQL nantinya. Oke, itu contoh sederhana, ini PHP, ini HTML, pasti sudah paham semua. JavaScript yang mana? Ini kita buatkan ada, jadi JavaScript itu bisa kita buatkan file tersendiri, bisa juga kita sisipkan gitu, sisipkan. Contoh di sini, file scriptnya adalah, JavaScript-nya adalah untuk nanti kalau ada kotak input yang kosong, maka muncul kotak input atau username-nya masih kosong gitu. Password-nya masih kosong gitu. Jadi tampil. Ingat tadi. Oke, yang JavaScript itu membuat website kita hidup. Artinya ada yang muncul-muncul, ada yang tampil-tampil, ada yang gerak-gerak, ada yang warna-warni. Nah, itu namanya JavaScript. Jadi kalau di website diklik muncul seperti pesan apa segala macam, itu dimunculkan menggunakan JavaScript. Oke ya. Nah, ini JavaScript. Kita lihat PHP. Ini JavaScript ada banyak saya buatkan. Nah, ini PHP nih. PHP. Ini PHP untuk menampilkan apa? Menampilkan deskripsi atau CEO-nya. Ini kayak CEO-nya dari ini database. Database-nya ini adalah di mana nih? String R1. Ini adalah di atas. Di atas itu kita ada pemanggilan database yang namanya string R1. String R1 ke MySQL, fetch array. Ini adalah ke database identitas. Gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh baru ya, belum kita masuk. Ini masih saya tunjukkan secara teori. Nah, CSS itu yang mana Pak? CSS itu biasanya di sini nih. Kita kalau pakai Bootstrap itu ada CSS-nya langsung. Nah, kita tinggal milih nanti. CSS itu untuk mempercantik. Di sini ada mempercantik style, navigation, login form, highlight gitu ya. Highlight di sini footer gitu ya. Brand, ya, artikel plain gitu ya. Jadi misalnya contoh di footer gitu ya, footer website gitu ya. Di footer ini ada pengaturan-pengaturan. H3-nya berapa, UI-nya berapa gitu, warnanya berapa nih, background-nya. Nih, jadi dia mempercantik gitu. Nanti kita pelajarin cara membuatnya seperti apa. Nah, biasanya orang itu tinggal menggunakan CSS saja. Nanti tinggal dimodifikasi, ditambah-tambahkan gitu. Bagaimana supaya website itu lebih cantik ya, kita nanti variasikan di CSS gitu. Jadi ini lebih ke warna-warna, pengaturan warna semua. Pengaturan teks, margin tahu ya, kiri kanannya, lebarnya. Oke.
Tadi saya katakan bahwa CSS itu lebih mengatur ini meja harus letaknya di sini, ukurannya sekian gitu. Nah seperti itu CSS. Dan juga JavaScript juga ada tersendiri. Jadi bukan ditampilkan ke script, tapi dia ada JavaScript. Misalnya contohnya seperti ini nih, JavaScript misalnya di query min. Nah ini agak sedikit panjang nih. Nah ini kalau ini jQuery min ini saya gunakan langsung dari jQuery yang sudah ada. Ini nggak saya kotak-atik. Nah, ini sudah default. Kita tinggal menggunakan saja. Tapi kalau yang tadi saya tunjukkan tadi di home, di sini, di media, itu ada di media ada JavaScript. Ini adalah JavaScript tambahan. Oke ya. Bagaimana supaya hidup websitenya? Saya tambahkan misalnya nanti untuk input, misalnya nih Xbox-nya kosong, maka muncul halaman telepon masih kosong, halaman nama masih kosong, halaman tanggal lahir masih kosong, seperti itu. Jadi ada input-input pesannya nantinya. Oke, itu untuk pengenalan secara singkat. Kita lanjut lagi. Pasti saya rasa semuanya sudah paham listing gitu kan, sudah paham letak-letak. Nanti akan kita coba utarakan di prakteknya langsung seperti apa cara peletakannya. Jadi nanti peletakan daripada password itu, codingan itu juga akan berbeda-beda. Kalau kita letakkan dia salah tempat, dia nanti nggak akan fungsi gitu. Jadi ada yang namanya alur, strukturnya gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Sebelum kita membuat sebuah website, tadi kita sudah pahamin apa? Pahamin yang dibutuhkan dalam membangun website. Ada 5 ya, yaitu CSS, PHP, HTML, JS, dan juga SQL. Nah, sekarang adalah apakah cukup ini untuk kita membuat website? Cukup nggak kira-kira? Pertanyaannya seperti itu. Ayo, kira-kira cukup nggak hanya pelajaran ini? Coba satu orang. Cukup nggak hanya kita pelajarin itu? Nggak cukup, kenapa alasannya Nova? Nova baru gabung tadi ya. Kita udah mulai tadi, nggak apa-apa ya. Gimana Nova, nggak cukup, kenapa? Itu Nova apa siapa tadi yang jawab? Nggak cukup. Oh, Pahmi, kenapa nggak cukup Pahmi? Ayo, di sini nggak usah malu-malu, di sini nggak ada nilai. A, B, C, nilainya nggak ada gitu. Di sini nanti nilainya A+ semua gitu. Bisa juga pakai tambahan plugin gitu. Oke, tambahan plugin boleh. Kalau kita ingin menambahkan plugin boleh. Nah, selain menambahkan plugin, apa lagi kira-kira? Selain itu? Nggak tahu, Pak. Oke, nggak tahu. Kayaknya Ade Maulana lagi mikir-mikir nih. Apa yang dipikirin gitu? Kayaknya mikirin jawaban nih. Apa nih Ade Maulana? Nggak tahu, Pak. Bingung. Bingung ya. Ini yang selalu senyum nih, Dias Putri. Ada kira-kira? Apakah kita hanya cukup itu yang kita pelajarin dalam membuat website? Ayo. Nggak tahu, Pak. Oke, nggak tahu. Nanti kita cari tahu ya. Oke, kita cari tahu dulu. Apakah cukup hanya membuatkan website dengan memahami bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman hanya salah satunya, gitu ya. Bahasa pemrograman kita paham berarti apa? Kita tahu cara memprogramnya. Tapi bagaimana menampilkannya? Bagaimana nanti mempublishnya, gitu ya? Bagaimana supaya itu tampil? Nah, itu kita harus pahami lagi, gitu ya. Jadi bukan hanya bahasa pemrograman yang kita tahu atau kita hanya bisa membuatkan, tapi yang kita buat ini bagaimana supaya dia tampil? Apa yang diperlukan? Nah ini nih, dalam sebuah website yang diperlukan adalah ada 3 hal yang harus diketahui dalam membuat atau memprogram website. Yang pertama ada yang namanya web editor. Nah, yang tadi saya tunjukkan misalnya script PHP, script CSS, script HTML, script JavaScript, itu kita letakkan di mana? Ya web editor. Web editor itu apa? Web editor itu adalah software atau aplikasi yang kita gunakan nanti untuk melakukan edit atau melakukan pembuatan script. Gitu ya. Itu namanya web editor. Nah, web editor itu apa saja? Nah, itu yang kita pelajarin. Yang kedua, berarti kita butuh web server supaya nanti ini tampil. Mau tampil di laptop kita berarti kita butuh server lokal. Mau tampil publish di internet berarti kita butuh server eksternal. Artinya server yang untuk internet nantinya gitu ya.
Oke ya, saya ulang sekali lagi. Web server itu adalah tempat atau wadah daripada atau server daripada data kita. Supaya apa? Supaya website kita itu tampil, maka kita butuh server, butuh tempat. Nah, server itu ada dua, server lokal dan server yang tidak lokal. Artinya yang sudah publish gitu. Kalau lokal berarti kita jalankan di laptop kita sendiri, gitu ya. Supaya nanti ketika belajar, ketika membuat, kita bisa mempublish. Tapi nanti setelah jadi semua, baru kita akan tayangkan ke dalam server yang sebenarnya. Nanti kita beli yang namanya server. Kita beli domain dan hosting gitu sebagai server kita nantinya. Nah, disitulah nanti kita letakkan file kita. Oke ya. Yang ketiga ada web browser. Oke ya. Web browser itu untuk apa? Browser itu berarti adalah untuk menampilkan daripada website kita. Itu browser. Seperti yang kita pakai sekarang nih. Ada Google Chrome, ada Firefox, ada IE, Internet Explorer, gitu ya. Ada yang lain-lainnya, gitu. Nah, itulah web browser. Kita coba bahas satu persatu. Web editor. Nah, ini nih. Web editor itulah merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengetik. Oke. Web editor itu seperti ini. Web editor itu adalah tempat kita untuk melakukan script, gitu ya, membuat scriptnya, oke, atau membangun sebuah website tersebut. Bisa menggunakan notepad biasa ya, notepad biasa juga bisa kita gunakan. Tapi kalau notepad biasa dia nggak ada note, nggak ada spasi atau apa dan lain sebagainya, kita susah ngaturnya. Tapi kalau Notepad++ itu ada spasi pengaturan dan dia ada pengecekan gitu, yaitu sudah benar posisinya atau tidak gitu. Oke, ada Sublime, ada Macromedia Dreamweaver, ada Ultra Edit, ada Adobe Go Live, ada NetBeans, Visual Studio, dan juga yang lainnya. Ada banyak web editor. Tapi yang disukai yang mana nih? Ya tergantung kita gitu. Kalau saya sendiri lebih suka yang mengetik manual, semuanya saya ketik gitu. Saya lebih suka Notepad++. Supaya apa? Supaya mengasah otak saya untuk mengingat codingan gitu. Supaya mengasah otak saya logika skrip itu saya hafal gitu, bentuk skrip itu saya hafal gitu. Jadi lebih baik yang manual. Tapi ada juga yang nggak manual, misal kayak Macromedia Dreamweaver tinggal klik jadi sebenarnya, tinggal nanti dimanualin dikit gitu. Nah, tergantung kita maunya yang seperti apa gitu. Oke, nah pertanyaan saya di ketika belajar kemarin Anda menggunakan apa editornya? Notepad biasa, Pak. Oke, Notepad biasa ya. Notepad++. Sublime. Sublime ya, oke. Pak. Sublime, ada Dreamweaver nggak apa-apa, sama aja. Oke ya, oke berarti sudah variasi gitu ya, sudah paham lah gitu ya. Kita coba lihat ya, apa yang kita gunakan editor gitu ya. Nah ini tergantung kitanya mau menggunakan yang mana gitu. Contoh kita coba ke editor. Ini saya menggunakan apa? Oke, menggunakan Notepad++. Ini kenapa lebih enak? Oh, ini karena dia bisa melihat codingan gitu ya. Contoh seperti ini. Ini saya klik di sini kurawalnya. Oke ya. Kurawalnya di sini dia akan mengecek merah dari sini sampai sini. Oke ya, enak nih. Dan strukturnya bisa lebih enak menyusun gitu ya. Ini terstruktur nih. Gitu. Contoh seperti ini. Ini div-nya ada di mana? Ada di bawah gitu ya, kelihatan. Oh, di sini. Ini div-nya yang mana nih? Div-nya yang di sini. Jadi dia mencari garis lurus gitu. Jadi nggak bakalan lupa kita letakkan script-nya. Jadi urutannya bisa kita buat gitu. Misal seperti ini UL. Nah, ini UL-nya. Ini LI-nya. Oh, ini LI-nya gitu. Ada pasangan-pasangan ditunjukkan gitu. Kita lebih enak di sini, lebih enjoy gitu. Kalau saya dari dulu pakai ini. Pernah dulu pakai Macromedia Dreamweaver, cuman itu dulu. Oke. Karena saya lebih suka dulu itu tarik jadi gitu. Tapi kalau sekarang saya lebih suka ketik jadi gitu. Lebih enak mengetik. Otak kita lebih terarah gitu. Otak kita lebih berfungsi gitu. Kalau klik kan interface dia nggak terrekam di otak gitu cara buatnya. Oke, baik. Itu mungkin mengenai editor. Kita lanjut. Berarti sudah paham semua ya. Berarti nanti kita harus menginstal apa? Menginstal editornya. Mau apa? Ya silakan, boleh Sublime Text, ada Notepad, ada Macro Dreamweaver, ada Visual Studio atau apa, silahkan bebas.
Oke ya, tujuannya sama, yaitu untuk meletakkan script gitu ya. Nggak ada bedanya, Pak harus di sini nggak harus di mana-mana, bebas memilih yang mana gitu ya. Oke, sekarang kita ke web server. Nah ini web server. Nah web server, oke ya, kita lihat. Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari WWW, World Wide Web. Web server menunggu permintaan dari klien yang menggunakan browser. Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan memproses permintaan itu gitu ya. Kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang diinginkan kembali ke browser. Contohnya sederhana seperti ini web server itu. Ketika kita ketik misalnya www.mikedasoft.com. Oke ya, www kita ketik di browser www.mikedasoft.com. Apa yang terjadi? Maka akan tampil isi website. Nah, isi websitenya ini diproses dari mana? Ini diproses dari web server. Dari server akan diberikan ke klien yang memanggil tadi. Misal si Ade lagi memanggil tadi, langsung ditampilkan di HP-nya atau di laptopnya Ade, gitu ya. Si Fahmi juga lagi ngeklik misalnya www.mikedasoft.com, maka tampil juga di tempatnya si Fahmi. Berarti itu apa? Ada server, ada pusat data. Oke, namanya juga server, pusat data gitu ya. Ada manggil, langsung dia pergi di situ. Ada manggil, panggil. Sesuai dengan apa? Jaringan yang ada, gitu ya. Oke, itu namanya web server. Server itu ada dua jenis, ada yang server yang gratis, ada juga yang berbayar, gitu ya. Ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar juga. Oke, kita coba lihat di sini ada beberapa web server yang sering digunakan. Oke, sebelum saya lanjut ke sini, saya ingin nanya, kemarin ketika Anda belajar website, itu web server yang digunakan apa? Saya Apache, Pak. Apache ya? Taunya dari mana Apache apa enggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini harus tahu. Jadi kalau kita belajar website ya harus tahu nanti ini di mana gitu. Sama nanti ketika Anda sidang, kalau ditanya ini web servernya apa? Kayaknya Apache Pak. Kok kayaknya gitu. Padahal udah buat loh gitu kan. Apa yang kita buat itu harus kita pertanggungjawabkan gitu. Ya kan? Nah, jadi inilah fungsinya kita pelatihan. Jadi pelatihan itu lebih terbuka, materinya juga lebih dalam gitu ya. Jadi web server itu yang mana Pak? Kayaknya Apache gitu. Nah, mungkin Anda kemarin menggunakan XMPP ya, betul ya? Betul. Betul. Nah, tapi nanti kalau ditanya web servernya apa? XMPP. Jangan. XMPP itu bukan web server, tapi sebagai tools. Yang di dalam tools itu ada web server gitu. Oke ya, coba kita lihat ya. Coba kita lihat biar paham ya. Jangan web servernya XMPP gitu, nggak boleh. Oke. Kelihatan? Saya lagi buka XMPP? Belum, Pak. Oh, belum. Ini ya. Halo. Halo. Oke, lihat ke sini. Ini ada lihat Apache ya. Apache. Ini Apache ya. Ada MySQL, ada FileZilla, ada Mercury, ada Tomcat. Ini punya fungsi masing-masing. Jadi XMPP ini adalah sebuah control panel. Oke ya. Control panel di localhost. Oke ya, XMPP. Oke, nanti ada juga kalau kita beli server seperti ini ya. Sebentar saya buka. Saya udah buka tadi. Oke. Ini Mikedasoft. Ini kan mikedasoft.com. Ini ada cPanel juga, tapi ini cPanel yang berbayar. Oke ya. Ini sudah online. Ya nanti Anda dikasih cPanel seperti ini. Saya coba buka dulu ya. Ini tadi kalau localhost, oke ya, berbasis lokal, xPanel-nya. Ini kalau berbasis online, contohnya seperti ini. Saya masukin password dulu. Apa ya passwordnya? 11. Oke. Nah ini cPanel namanya nih. Di cPanel ini kita bisa ngatur file manager. Ada file-file sini, ada database, ada domain, ada email, ada matrix, ada security, ada software, ada advanced, ada preference, ada application, ada soft application install. Nah ini nanti kita pelajari di pertemuan terakhir nanti.
Oke ya, yang penting di sini saya kasih tahu dulu bahwa kalau kita membuat website, kita harus ada web server tempat datanya. Nah ini kalau yang localhost. Yang localhost itu kita menggunakan tools XAMPP, di mana dalam tool XAMPP ada yang namanya server Apache. Oke ya, dan Apache ini nanti bisa kita lihat konfigurasinya. Apache berapa, PHP berapa yang kita gunakan gitu ya. Nah, PHP adminnya seperti apa? Nah, coba kita klik PHP-nya. Jadi nanti membuat website juga kita harus tahu server kita itu PHP berapa. Jadi nanti ketika Anda misalnya beli server, Anda upload di situ, kok nggak muncul ya? Padahal di localhost sudah muncul. Ini kenapa ya? Ini tuh. Karena PHP-nya versinya berbeda. Jadi di PHP ini ada PHP berapa gitu. Nah, di sini nih. Nih. PHP-nya adalah 5.20. Nah, jadi nanti ketika misalnya kita lihat ke misal contohnya ke server, ya kita harus tahu nanti yang kita letakkan di sini PHP versi berapa gitu. Ada pengaturan-pengaturannya nanti supaya apa? Supaya tampil di browser gitu. Oke ya, jadi nanti data-data kita ada di sini semua. Ini file kita, file manager. Oke, kalau di localhost namanya itu adalah masuk ke XAMPP baru htdocs gitu ya. Benar ya? Kalau di XAMPP kan htdocs gitu. Kalau di sini namanya file manager. Kalau di XAMPP kan kita masuk kemana nih? Oh, masuk ke C. Terus di C ada XAMPP gitu ya? Ya, htdocs. XAMPP, terus htdocs gitu ya? htdocs, terus apa? Ya ini dokumen kita gitu. htdocs. htdocument itu kalau di browser, bukan di browser, di web server itu namanya adalah file manager seperti ini, memunculkan file manajernya. Jadi di sini semuanya nih yang kita masukkan nanti di public HTML. Gitu, di sini nanti codingannya di sini semua. Kita setting database-nya di mana Pak? Database-nya di tempat tadi. Di sini kita atur PHP admin. Oke. Ini PHP admin-nya agak berat karena lagi zoom jadi agak berat. Oke, yang penting seperti itu. Nanti kan kita pelajarin. Ini ada beberapa database gitu ya. Oke, kita lanjut ke XAMPP tadi ya. XAMPP dulu. Oke. Jadi XAMPP kita di sini adalah sebagai server, sebagai tools untuk server lokal, yaitu servernya di sini adalah Apache. Jadi kalau tanya ini web servernya apa, yaitu Apache gitu ya. Apache itu ada di mana? Yaitu di XAMPP Control Panel gitu. Oke. Jadi sini ada dua, dia berbasis lokal atau berbasis cPanel. Oke, nanti akan kita pelajarin itu di pertemuan 12. Kita akan otak-atik, kita akan setting supaya nanti Anda bisa membuat sebuah website gitu ya. Nah, web browser. Nah, ini pasti semuanya sudah tahu ya. Web browser itu seperti apa? Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Maxon, Flux, Avast Browser, Dev Explorer, dan lain sebagainya gitu ya. Dan mungkin Anda sering nih yang siapa nih yang sering nih misalnya mau buka proxy nih pakai server ini aja gitu ya. Server apa biasanya tuh ya kan? Ada tuh pasti tahu tuh si Hai, udah tahu tuh Hai siapa sih Hai ini? Ericsson ya. Udah senyum dia. Waduh. Erik tuh Google SG tuh. Iya, yang anti proxy apa nih gitu kan? Apalagi si Ade ya kan. Oke, kita lanjut. Web browser udah tahu semua ya. Pertanyaannya nih seperti ini. Kalau kata Tukul, pertinyi-inyi gitu ya. Pertanyaannya, kenapa kita harus mempelajari ketiga hal ini? Web server, web editor, dan web browser. Why? Ada yang bisa jawab? Saling berhubungan, Pak. Oke, saling berhubungan, benar. Jawabannya simpel, padat, dan jelas gitu ya. Saling berhubungan. Selain saling berhubungan, ayo. Kenapa kita menggunakan ketiga hal itu? Selain berhubungan apa? Ayo dong, kasih jawaban yang logis nih, supaya nanti lulus A+ semua gitu. Di pelatihan ini gitu. Kenapa kita mempelajari tiga hal itu? Si Nurul, gimana nih Nurul? Gimana Muhammad Aziz? Kalau semuanya nggak dipelajarin mah
web kita nggak bakal tampil Pak. Gitu. Firefox, Google Chrome. Soalnya semua itu milik aku Pak buat. Oke, boleh memahamin Aziz, boleh. Jawabannya oke. Tri, gimana Tri? Kira-kira kenapa kita harus mempelajari 3 hal ini? Kita harus mengetahui 3 hal ini. Ayo. Ini Ade sekalian nyerpis apa tuh? Ade? HP? Harddisk Pak rusak Pak. Nyoba. Bisa nyerpis juga. Yang nggak tahu. Yang penting coba aja dulu Pak, hasilnya belakangan. Oh gitu, hasil belakangan ya. Iya benar. Oke, baik, saya simpulkan aja kenapa kita perlu mempelajari 3 hal ini. Karena apa? Tadi yang dikatakan yang pertama kali, yang pernyataan siapa tadi tuh? Ini saling berhubungan. Karena kalau kita belajar web, berarti kita harus tahu di mana nanti kita letakkan datanya. Berarti di server, ya kan? Betul ya? Nah, kalau kita belajar web, berarti kita harus tahu di mana nanti kita membangun atau membuat atau mengcoding scriptnya, yaitu di web editor, gitu. Nah, kalau kita ingin buat web, berarti kita harus tahu web itu akan ditampilkan di mana, di web browser, gitu. Jadi 3 hal ini harus kita pahami. Dan nanti Anda harus paham bagaimana cara membuat ke server, bagaimana menjalankan di web browser, bagaimana cara buat di editor. Kalau di editor semuanya udah bisa lah. Web editor menambahkan script segala macam. Web browser pasti sudah semuanya udah tahu. Tapi yang belum paham pasti adalah web server. Cara meletakkan data. Cara meletakkan file, directory gitu ya. Di dalam sebuah server. Nah itu penting. Kalau salah penempatan itu nanti berabe urusannya gitu ya. Nah itu kenapa penting? Karena 3-3-nya itu kita gunakan nantinya. Oke, itu jawaban sederhananya. Nah, berarti di sini perlu kita instalasi, oke ya, biar kita mulai develop website. Berarti nanti kita perlu, nanti yang pertama adalah web editor. Pilih yang menarik menurut Anda. Semuanya sama saja untuk lembar kerja, cuman ada perbedaan di fitur atau tampilan saja gitu ya. Jadi Anda maunya yang tampilannya adalah GUI, Graphic User Interface, tinggal klik, atau ngetik manual seperti tadi, Notepad++ ngetik manual gitu. Mau yang pilih mana? Atau seperti Macromedia Dreamweaver, klik muncul gitu. Silahkan, bebas. Oke. Web server, nah install nanti adalah XAMPP karena di XAMPP itu ada Apache gitu ya tadi ya. Web server yang kita gunakan adalah Apache. Web browser pasti sudah ada di laptop masing-masing, itu nggak perlu diinstal. Nah pertanyaan saya, ini web editor sama web servernya sudah pada ada belum? Sudah pada ada? Ada Pak, ada. Ada ya. Kalau nggak ada nanti dikasih tahu ke saya. Nanti coba saya saya buat di Google Drive. Nanti Anda bisa install, ambil dari situ gitu ya. Nanti kita akan memanfaatkan Google Drive. Tapi kalau ada ya berarti syukur, berarti sudah bisa kita jalankan pertemuan berikutnya gitu ya. Maaf Pak, XAMPP-nya versi berapa ya? Boleh versi mana aja. Di situ udah versi berapa yang digunakan? 3.2 Pak. 3.2. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah, bisa, nggak masalah. Cuman beda versi di 3-nya aja. Kecuali kalau di bawah 3 itu nggak dipakai lagi sekarang gitu. Ini masih bisa. Oke, di laptopnya web editornya apa saja yang sudah ada? Di laptopnya gimana? Web editornya sudah ada? Sublime ya? Sublime Text ya? Sublime Pak, boleh Pak? Boleh, nggak masalah, boleh. Note++ juga nggak apa-apa. Atau Macromedia Dreamweaver juga nggak apa-apa. Yang penting nanti peletakan skripnya aja yang harus paham. Jadi kalau masalah editor itu bebas mau dibuat di mana saja. Tinggal fitur-fiturnya saja yang sedikit berbeda gitu. Oke, kalau sudah paham di sini terima kasih sudah selesai kita di pertemuan pertama. Berpikirlah optimis dan berkatalah bisa, serta mulailah dari hal kecil gitu ya. Dengan semangat yang gigih, nantinya Anda akan terbiasa dan bisa melakukan apapun untuk menunjang kesuksesan Anda. Oke ya, salam pencapaian untuk kita semua. Oke, itu untuk materi pertemuan 1. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita sharing?
Kalau misalnya saya ada kendala dalam pembuatan web, boleh japri Bapak nggak? Boleh japri. Boleh. Nanti kan saya coba ini kan berikan jawaban. Nanti Oke, pas Pak. membuat Pak. website itu kan nanti pasti banyak nanya-nanya juga kan. Nanti coba japri nggak masalah. Selagi saya bisa jawab akan saya jawab. Oke. Selagi bisa bantu ya bantu nantinya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, terakhir saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di sesi pertama ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat japri nanti. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Apabila ada salah kata atau salah mengucap, mohon maaf. Dan kita lanjut di pertemuan depan. Oke, selamat malam semuanya. Semangat. Selamat malam, Pak. Malam, Makasih, Pak. Pak. Malam, Pak. Terima kasih. Yo.